bupati hingga gubernur. Sejauh ini para bakal calon pemimpin daerah itu mulai memoles citra dan mematut diri baik melalui pemasangan poster maupun baliho meskipun belum secara resmi. Masyarakat sebagai calon pemilih mesti jeli dan hati-hati dalam memilih calon pemimpin mereka kelak. Jangan lagi terjebak membeli kucing dalam karung. Inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 18 Juli 2024 dengan tema Stop Pilih Pemimpin Korup. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi Iqbal. Kita selalu berusaha tepat waktu, tidak korupsi waktu ya. Jangan sampai Jangan ada korupsi. Dan itu dimulai tentu dari pemimpinnya. Dalam hal ini juga termasuk dari kepala daerah kalau dari daerah. Kita akan membahas soal itu, namun sebelumnya ada beberapa topik utama yang menjadi headline dalam harian Media Indonesia. Pemirsa dapat Anda simak melalui cetak maupun versi e-paper Media Indonesia. Yang pertama, korupsi memburuk bebani pemerintahan Prabowo. Apakah ini artinya legacy yang ditinggalkan oleh Presiden sebelumnya dalam pemberantasan korupsi itu buruk dan tidak sesuai dengan janji kampanye? Kita lihat saja dalam hal indeks persepsi korupsi kita yang tidak membaik ya. Itu merupakan salah satu hal yang juga sekarang kita tidak usah kait-kaitkan sebagai legacy atau tidak. Karena proses pencapaiannya juga akan merupakan sebuah proses yang amat sangat diganggu oleh berbagai macam faktor. Misalnya undang-undang korupsi yang buruk dan bagaimana proses pertanggungjawaban di KPK yang juga tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan kita melihat bahwa saat ini kalau misalnya kita benar-benar komit, korupsi memang merupakan PR ya buat pemerintahan berikutnya. Kenapa? Karena ekonomi biaya tinggi itu pasti akan menggerogoti ekonomi kita. Sehingga di saat nanti secara geopolitik kondisi dunia itu kontribusinya tidak akan memberikan situasi yang favorable buat ekonomi kita. Ini merupakan salah satu hal yang harus diadres oleh pemerintahan yang baru. Karena jangan sampai ada beberapa program-program yang masif gitu ya, makan siang gratis, itu terbebani hanya karena kita tidak punya dana yang cukup. Atau itu justru jadi sumber dari sebuah moral hazard, di mana di situ adalah tempat di mana koruptor-koruptor bersarang dengan dibungkus oleh sebuah proyek yang maha besar seperti makan siang gratis atau makan bergizi gratis. Jadi saya pikir pemerintahan berikutnya yang akan dipimpin oleh Pak Prabowo itu benar-benar harus memberikan perhatian yang sangat besar terhadap apa yang seharusnya diperbaiki dari pemerintahan yang sekarang berkuasa untuk bagaimana budaya korupsi itu bisa kita kikis sampai ke titik yang paling rendah dan juga ujung-ujungnya indeks persepsi kita harus diperbaiki lagi. Karena itu indikatornya ya, dan juga dimulai dari memimpin pimpinan KPK yang berintegritas dan juga dewasnya kan. Betul, dan jangan lupa undang-undang ya, undang-undang KPK juga harus direvisi karena karakteristik undang-undang seperti ini kan sangat heavy kepada eksekutif. Sehingga kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menjadi kepentingan eksekutif atau kepentingan-kepentingan yang bisa bersumberkan pada sebuah penyelewengan kekuasaan gitu ya, penyalahgunaan kekuasaan ini juga bisa menjadi salah satu ujung dari hal yang kita harus perbaiki dari undang-undang KPK ini. Jangan sampai ada penyalahgunaan kekuasaan termasuk di Mahkamah Konstitusi. Betul. Mas Arief, ini soal yang kedua konflik kepentingan MK yang dilibatkan Anwar Usman terkait dengan uji materi perkara syarat batas usia Cakade yang tengah ditangani MK. Nah di sini disebutkan ini seperti dejavu sebenarnya Mas Arief ya. Nah tapi memang bolanya ada di tangan Anwar Usman saat ini. Betul, jadi harus ada hak ingkar yang benar-benar disadari oleh beliau ya. Dalam situasi ini kan kalau kita lihat siapa sih yang paling berkepentingan atau siapa sih yang akan terdampak, tidak lain tidak bukan ya ini Kaisang. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita sama-sama pahami. Kalau misalnya sekarang masih ada keinginan dari Anwar Usman untuk masuk di berbagai macam kasus yang pada akhirnya berdampak pada konflik of interest, ini merupakan salah satu hal yang kita harus cermati ya. Publik harus bereaksi dan apalagi kalau hak ingkarnya tidak digunakan. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita harus cermati bersama-sama.
Oke. Harus kita cermati, termasuk Dan kita kawal. dan kita kawal, itu yang Ya. selalu kita kawal ya Mas Arief. Ya. Termasuk kita juga harus mencermati soal sikap Indonesia terkait dengan konflik yang sedang terjadi di Palestina dan Betul. Gaza. Ya. Kemarin cukup ramai, Mas Asa, seperti kita tahu juga foto yang cukup menghebohkan, ada 5 kader Nahdien di situ. Meskipun katanya atas nama pribadi, tapi nyata-nyatanya ada sebuah video yang beredar di kalangan publik menyebutkan organisasi tersebut NU. Tapi ada pernyataan dari JK. Yang salah adalah makna kunjungan itu sebenarnya ingin mendiskusikan perdamaian, tapi salahnya karena tersenyum. Jadi bagaimana media Indonesia melihat hal ini, Mas Arief? Kalau saya ingin pinjam ya beberapa ekspresi yang dinyatakan oleh orang-orang lain selama ini ya, misalnya oleh Mbak Yeni Wahid yang mengekspresikan bodoh gitu ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang agak bodoh gitu untuk bisa hadir di sebuah lokasi, di sebuah negara di mana kita sama-sama menyaksikan bahwa negara tersebut adalah negara yang sekarang melakukan berbagai macam kejahatan kemanusiaan, bahkan dikategorikan sebagai genosida. Dan tersenyum atau tidak, saya pikir ini merupakan salah satu hal yang harus mereka sadari sejak awal. Kalau ada orang yang juga menyatakan naif juga, saya juga sangat-sangat setuju gitu ya, karena ini merupakan salah satu hal yang sangat terbuka lebar. Pihak Amerika Serikat, misalnya Blinken datang pun agresi tidak selesai gitu ya. Memang mereka itu siapa gitu sampai bisa punya power untuk mendiskusikan perdamaian dengan pihak Israel gitu ya. Sehingga salah satu hal yang pada akhirnya kita memang harus hadapi adalah kita harus berikan pelajaran yang sekeras-kerasnya buat mereka untuk bisa menjadi pelajaran kepada kita semua agar kita tidak bermain-main sama perasaan, tidak bermain-main dengan etika, tidak bermain-main dengan apa yang menjadi semangat bersama dalam hal kita memerangi genosida tersebut, kejahatan kemanusiaan tersebut untuk segera dihentikan. Jadi kalau hanya ingin jalan-jalan, harusnya mereka bisa tabung lah, nabung dana gitu ya, untuk bisa pergi ke Israel kapanpun mereka mau. Tetapi dengan momentum seperti ini, saya pikir ini suatu hal yang saya setuju apa yang dikatakan oleh Mbak Yeni Wahid, agak bodoh. Ada yang menyatakan naif, itu juga merupakan salah satu hal yang harus kita labelkan kepada mereka. Apalagi ukurannya jelas, keputusan dari Mahkamah Internasional, PBB semua diabaikan. Betul. Apalagi ini begitu ya Mas Arief ya. Oke, dan juga yang harus kita terus kawal ini adalah terkait dengan calon kepala daerah. Pilkada akan segera datang sebentar lagi, tapi yang dikhawatirkan oleh beberapa organisasi anti korupsi ini adalah jangan sampai nanti ada pemimpin ex-koruptor yang terpilih begitu. Harapannya seperti itu. Kenapa media Indonesia hari ini menyoroti soal ini, Mas Arief? PKPU nomor 8 tahun 2024 di pasal 14 ayat 2F itu kan memang secara eksplisit menyatakan bahwa 5 tahun setelah menjalani pidana itu mereka boleh berlaga kembali. Ya, jadi ini merupakan salah satu hal yang membukakan pintu buat para terpidana korupsi untuk bisa berlaga kembali di pemilihan umum sebagai pilkada atau kepala daerah. Nah, namun kita sama-sama paham lah Iqbal ya, bahwa yang namanya kesempatan kedua tuh pasti ada. Orang tuh katanya pasti bisa berubah. Tetapi salah satu hal yang pada akhirnya kita juga harus sama-sama pahami, yang namanya korupsi itu adalah sebuah tindak kejahatan kemanusiaan. Yang namanya aksi koruptif itu adalah perbuatan curang. Dan perbuatan curang itu biasanya melekat pada karakter. Jadi kalau misalnya kita sama-sama paham bahwa waktu kita ingin memilih seseorang, kita pastikan apa enggak ini karakteristik dari curang atau karakteristik yang koruptif ini apakah sesuatu hal yang memang melekat pada orang ini atau tidak gitu ya. Kalau ternyata kita ragu saja, jangan dipilih. Kalau ragu saja kita jangan dipilih karena kandidat masih banyak. Betul. Ya, masih ada berbagai macam orang yang pada dasarnya masih bisa kita jatuhkan pilihan kita kepada mereka. Orang yang punya latar belakang putih bersih itu pun masih bisa terperangkap, masih bisa terlibat dalam berbagai macam aksi koruptif. Apalagi yang punya latar belakang sebagai terpidana
aksi korupsi. korupsi. Jadi saya pikir ini merupakan salah satu hal yang harus kita cermati bersama, kita awasi bersama, kita kawal bersama. Memang di surat suara itu tidak akan ada sebuah label ya bahwa mereka adalah terpidana korupsi beberapa tahun yang lalu. Tetapi seharusnya kita nanti sebagai media, sebagai orang-orang yang memiliki akses terhadap sosial media juga, kita harus bisa mengkampanyekan tentang list dari orang-orang yang memiliki rekor-rekor tertentu, khususnya yang mereka sudah pernah dipidana karena kasus korupsi. Oke, kita harus mengawalnya juga secara luar biasa karena ini kejahatan luar biasa ya Mas Arief ya. Dan itulah yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Pemirsa, stop pilih pemimpin korup. Selamat menyaksikan. Pemilihan kepala daerah atau pilkada akan digelar serentak pada November mendatang dari mulai wali kota, bupati, hingga gubernur. Sejauh ini, para bakal calon pemimpin daerah itu mulai memoles citra dan mematut diri, baik melalui pemasangan poster maupun baliho meski belum secara resmi. Masyarakat, sebagai calon pemilih, mesti jeli dan hati-hati dalam memilih calon pemimpin mereka kelak. Jangan lagi terjebak membeli kucing dalam karung. Apalagi Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi atau Perludem telah mewanti-wanti kemungkinan adanya eks-koruptor yang meramaikan bursa dalam kontestasi ini. Calon pemimpin dengan latar belakang semacam ini harus benar-benar dihindari, sebab kita khawatir para mantan terpidana korupsi itu berpotensi untuk melakukan tindakan serupa jika kembali terpilih. Oleh karena itu, masyarakat harus mempelajari betul rekam jejak calon pemimpin mereka. Secara aturan, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memang memperbolehkan mantan terpidana, termasuk kasus korupsi, untuk mencalonkan diri dalam pilkada lewat peraturan KPU PKPU nomor 8 tahun 2024. Dalam pasal 14 ayat 2 huruf F PKPU tersebut dijelaskan, mantan terpidana boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah jika telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan menurut norma dalam aturan itu, secara jujur atau terbuka, mereka wajib mengumumkan mengenai latar belakang jati diri sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang melalui pemasangan poster maupun baliho meski belum secara resmi. Masyarakat, sebagai calon pemilih, mesti jeli dan hati-hati dalam memilih calon pemimpin mereka kelak. Jangan lagi terjebak membeli kucing dalam karung. Apalagi Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi atau Perludem telah mewanti-wanti kemungkinan adanya eks-koruptor yang meramaikan bursa dalam kontestasi ini. Calon pemimpin dengan latar belakang semacam ini harus benar-benar dihindari, sebab kita khawatir para mantan terpidana korupsi itu berpotensi untuk melakukan tindakan serupa jika kembali terpilih. Oleh karena itu, masyarakat harus mempelajari betul rekam jejak calon pemimpin mereka. Secara aturan, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memang memperbolehkan mantan terpidana, termasuk kasus korupsi, untuk mencalonkan diri dalam pilkada lewat peraturan KPU PKPU nomor 8 tahun 2024. Dalam pasal 14 ayat 2 huruf F PKPU tersebut dijelaskan, mantan terpidana boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah jika telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan menurut norma dalam aturan itu, secara jujur atau terbuka, mereka wajib mengumumkan mengenai latar belakang jati diri sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Jika para kandidat dari kalangan ex-napi koruptor ini tidak berani mengungkapkan jati diri mereka yang sebenarnya, jelas mereka bukanlah pemimpin yang jujur. Ini penting digarisbawahi karena sifat jujur, amanah, dan bertanggung jawab merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki seorang pemimpin, entah ia seorang ketua rukun tetangga maupun presiden. Tanpa memiliki sifat-sifat itu, jangan harap masyarakat yang dipimpinnya bakal sejahtera. Sejauh ini, memang belum terlihat siapa saja eks terpidana korupsi yang akan mewarnai bursa pilkada. Terlebih, pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, maupun wali kota, wakil wali kota, baru akan dibuka pada 27-29 Agustus mendatang. Akan tetapi, tidak ada salahnya mulai dari sekarang masyarakat memerhatikan dan mempelajari rekam jejak calon pemimpin mereka.
Perhatikan alat peraga yang kini mulai menjamur di wilayah masing-masing. Apakah ada ex-napi koruptor yang kembali mencalonkan diri? Masyarakat jangan lagi terbuai dan tergoda oleh para pemimpin yang tidak amanah semacam ini. Jangan lagi permisif dengan segala bentuk perilaku koruptif, termasuk politik uang. Harus tegas diingatkan, aksi korupsi yang kian menjadi-jadi di Indonesia merupakan buah dari praktek semacam ini. Pemberantasan korupsi akan semakin sulit jika politik uang masih menjadi tabiat dan perilaku yang wajar dalam sebuah kontestasi. Politik uang bakal mengerdilkan demokrasi dan pada tingkatan tertentu mematikan demokrasi. Selain itu, politik uang juga pada akhirnya akan berdampak buruk bagi masyarakat sendiri. Politik uang bakal menghasilkan manajemen pemerintahan yang korup. Pemimpin yang dilahirkan melalui praktek ini ialah pemimpin yang memiliki karakter pragmatis, tidak kompeten, dan jauh dari nilai-nilai integritas. Dalam praktek pemerintahan, kepentingan rakyat berada di urutan sekian setelah kepentingan dirinya, donatur, atau kepentingan kelompok ditunaikan. Sekali lagi harus ditegaskan, korupsi apapun bentuknya, jelas perbuatan tidak bertanggung jawab yang hanya menguntungkan diri sendiri dan menyengsarakan rakyat. Jangan menggantungkan masa depan wilayah Anda kepada orang-orang pragmatis semacam ini. Oleh karena itu, jika ingin kehidupan di wilayah Anda maju, adil, makmur, dan sejahtera, jangan pernah lagi memilih pemimpin korup. Stop pilih pemimpin korup. Itulah menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Nanti kami akan beri Anda kesempatan untuk berpartisipasi dan berinteraksi terkait tema kita pada pagi hari ini melalui sambungan telepon interaktif di 0215839900 dan editorial Anda kembali di editorial Media Indonesia. Hari ini kita membahas terkait dengan calon kepala daerah yang diharapkan oleh para aktivis dan juga sejumlah lembaga anti korupsi tidak berasal dari mantan napi koruptor. Untuk membahas lebih lanjut, kita akan tersambung melalui sambungan telepon dengan Direktur Eks Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Khairunisa. Mbak Ninis, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi Mas, baik Alhamdulillah. Mbak Ninis, jadi apa bahayanya sih kalau misalnya ex-koruptor mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan kemudian terpilih, Mbak Ninis? Ya, tentu ini menjadi bahaya buat demokrasi. Kan sebetulnya begini, ketika kepala daerah terpilih gitu misalnya ya, lalu mereka melakukan tindak pidana korupsi ataupun siapapun yang punya latar belakang pernah melakukan tindak pidana korupsi, kemudian mencalonkan diri sebagai kepala daerah, tentu kan publik perlu menjadi waspada. Apakah perbuatan itu bisa terulang kembali gitu, karena dalam beberapa kasus itu terjadi. Misalnya ada kepala daerah yang kemudian tersangkut kasus korupsi, dipenjara, bebas, ikut pilkada lagi, terpilih, kemudian korupsi lagi gitu. Ini kan menjadi sesuatu hal yang berulang. Dan pola ini kan kemudian kalau kita lihat misalnya ya kepala-kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, kita bisa coba bandingkan dengan misalnya apakah daerah tersebut daerahnya sejahtera, makmur, atau bahkan menjadi daerah yang miskin gitu. Artinya kan dia hanya akan hanya akan menguntungkan dirinya sendiri dibandingkan dengan masyarakatnya. Nah, oleh sebab itu sebagai masyarakat tentu kita perlu mendapatkan calon-calon kepala daerah yang punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan tidak akan melakukan tindak pidana korupsi selama mereka menjabat. Oke, jadi apa sih mudaratnya bagi masyarakat kalau mereka memilih ex-koruptor, Mbak Anissa? Ya tadi tentu akan berdampak pada nanti bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan dipilih oleh si kepala daerah tersebut. Nah, tantangannya hari ini adalah kita sebagai masyarakat itu kan baru bisa dalam tanda petik ya memberikan hukuman ketika misalnya calon-calon itu sudah ada. Kalau masyarakatnya terinformasi dengan baik, mereka bisa memilih yang latar belakangnya bukan mantan narapidana kasus korupsi. Tapi dalam proses menuju seseorang itu dicalonkan, sebagai publik kan kita nggak bisa intervensi ke partai politik nih, karena
ranahnya ada eksklusif di partai politik terkait dengan pencalonan. Kita nggak bisa tentu mungkin hanya bisa bersuara dari luar, tapi kan partai politik yang menentukan siapa yang akan dicalonkan. Nah, disinilah sebetulnya publik perlu mendapatkan informasi soal siapa sih calon-calonnya. Nah, terkadang kondisinya adalah publik kita itu permisif terhadap kasus-kasus seperti ini, mungkin juga karena ada upaya sistematis gitu loh. Bayangan kita soal pemimpin itu kan mungkin udah nggak seperti dulu, ada Soekarno, ada Hatta, tapi kemudian yang disajikan, yang ditampilkan di media sehari-hari adalah mereka-mereka yang latar belakangnya populer, sekedar populer gitu ya, punya modal finansial yang besar, tapi sebetulnya upaya atau misalnya komitmen mereka terhadap upaya pemberantasan korupsi itu kecil gitu, bahkan tidak ada. Nah, ini sebetulnya yang sekarang ya menuju pencalonan partai politik lah yang harusnya bisa menjaring, kan partai politik kan ruangnya gitu ya, tempatnya untuk kaderisasi dan juga kandidasi. Itu kan butuh kesadaran ya, artinya butuh kekuatan untuk secara terbuka mengumumkan latar belakang jati diri mereka sebagai mantan narapidana. Mbak Ninis, tapi tadi Anda menyebutkan soal permisif dengan perilaku koruptif. Itu contohnya apa supaya masyarakat juga terbuka begitu? Jangan sampai, jangan-jangan mereka tidak sadar bahwa selama ini tuh mereka permisif terhadap perilaku koruptif yang ada di sekitarnya. Ya, misalnya bisa terlihat ya dengan individu-individu yang punya latar belakang kasus korupsi, lalu misalnya mereka ikut berkompetisi baik itu di pilkada maupun pileg gitu ya, tapi kemudian masih mendapatkan suara yang banyak dari masyarakat. Kita juga mungkin ada catatan bahwa ingatan di masyarakat itu pendek gitu ya, bahwa yang bersangkutan punya latar belakang sebagai mantan narapidana. Nah, tapi jangan-jangan juga informasinya nggak tersampaikan ke masyarakat, Mas. Sekarang kan kita misalnya gini, memang diatur gitu ya di Undang-Undang Pilkada bahwa bagi mereka ya yang punya rekam jejak sebagai mantan terpidana kasus korupsi sudah lewat masa jeda 5 tahun, itu mengumumkan gitu ya di media-media. Tapi kan pengumuman itu mungkin juga nggak bisa diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat nggak tahu bahwa calon yang sedang bertarung ini mantan terpidana kasus korupsi. Sehingga ya masyarakat ya tadi gitu ya cepat lupa, lalu permisif dipilih kembali gitu ya, karena misalnya mereka populer, dalam tanda petik ya, masyarakatnya taunya dia gitu loh. Sementara orang-orang yang punya komitmen atau misalnya dari orang-orang alternatif itu nggak terlalu populer. Nah, sehingga kan masyarakat permisif gitu ya, apalagi misalnya di media akhir-akhir ini, kita kalau misalnya pemilu atau pilkada itu kan masyarakat hanya di-entertain saja dengan kampanye-kampanye yang sifatnya hiburan ya, tapi bukan kampanye-kampanye yang lebih substantif. Jadi masyarakatnya kemudian tidak menjadi pemilih yang kritis juga. Apakah termasuk money politics juga termasuk perilaku permisif terhadap tindakan koruptif ini, Mbak Ninis? Ya tentu, ketika misalnya seseorang dalam berkompetisi dalam pemilu saja sudah melakukan vote buying gitu ya, membeli suaranya masyarakat, tentu ketika mereka terpilih nantinya kan akan ada harapan modal yang sudah mereka keluarkan itu akan kembali lagi. Nah, untuk bisa balik modal kan ya tadi misalnya dengan cawe-cawe misalnya proyek-proyek yang ada di daerah, membuka izin-izin tambang misalnya. Nah, ini kan awal mulanya dari situ gitu loh. Upaya koruptif itu kan bukan hanya sekedar misalnya dia memanipulasi anggaran untuk infrastruktur, tapi hal yang kecil ya dimulai dengan vote buying tadi. Dan ketika masyarakat tadi ya tidak dibuat menjadi pemilih yang kritis, ya mereka akan pragmatis juga gitu ya, ketika pemilu akan bertanya kepada calon-calonnya, ya kesini mana membawa apa gitu ke masyarakat. Oke, termasuk ini apakah bukti bahwa ada lemahnya kaderisasi parpol di sini sampai tidak ada kandidat lain begitu? Iya, itu juga menjadi catatan, Mas. Partai politik itu sekarang salah satu catatannya memang soal kaderisasi. Jadi alih-alih partai mencalonkan orang yang sudah besar di partai, membesarkan partai dari bawah, dia tumbuh di partai dari bawah. Kan partai politik sekarang catatannya mencari kader-kader yang mana yang punya modal finansial besar, bisa membiayai kampanye, yang populer. Kepentingannya kan kepentingan elektoral aja, yang elektabilitasnya tinggi gitu. Tanpa melihat misalnya latar belakangnya, tanpa lebih jauh melihat apakah dia mantan terpidana atau tidak. Jadi sepanjang misalnya dia populer, punya modal finansial yang besar, potensi untuk dicalonkan oleh partai politiknya tinggi, apalagi kalau dalam konteks pilkada, pencalonan itu kan sulit gitu ya, ada 20% syarat, 20% kursi, 25% suara, akhirnya kan partai politik harus berkoalisi, koalisi pencalonan. Nah, untuk bikin koalisi pencalonan kan
juga ada transaksi antar partai politik gitu ya. Bukan hanya di internal partai politiknya, tapi juga bagaimana agar koalisi partainya juga mau mengusung calon yang sama. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ninis, Direktur Eksekutif Perludem Korea Indonesia. Terima kasih sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Jadi sebenarnya banyak ini menunjukkan soal tadi yang terakhir lemahnya kaderisasi parpol, kemudian juga permisif dengan perilaku koruptif. Jadi sebagai masyarakat tuh apa yang harus diprioritaskan supaya mereka tuh memilih yang benar-benar bisa membawa amanah? Iya, salah satu hal yang kita harus lakukan adalah mensosialisasikan listnya ya. Karena apabila masyarakat tidak terekspos dengan listnya apa, atau siapa saja yang pada dasarnya memiliki catatan kelam terhadap dari masa lalu mereka, khususnya aksi tindak pidana korupsi, maka kita tidak akan pernah bisa memperjuangkan siapa yang akan bisa dipilih. Karena masalahnya kan kita punya mereka tetap juga punya hak untuk memilih dan dipilih gitu ya. Tetapi kalau kita tidak mengekspos mereka, tidak mengekspos masa lalunya, kita tidak mengekspos kepada masyarakat apa yang sudah diperbuat terhadap uang negara yang dicurangi oleh mereka, itu makanya merupakan itu salah satu hal yang salah kita, gitu ya. Kita adalah orang-orang yang memiliki akses terhadap informasi dan kita wajib untuk memaparkan kepada warga yang akan memilih tentang siapa yang seharusnya tidak dipilih atau kita rekomendasikan jangan dipilih. Nah, ini merupakan salah satu hal yang menjadi tantangan karena budaya yang yang menjadikan pemilu sebagai sebuah ajang untuk menerima parcel, menerima sembako, bahkan menerima amplop yang isinya uang, itu masih dijadikan sebagai sebuah event yang amat sangat ditunggu-tunggu, khususnya buat orang-orang miskin gitu ya. Dapat sembako, dapat uang, serangan fajar. Definisi pesta demokrasi itu pestanya seperti itu ya. Dan itu merupakan salah satu hal yang kita akan hadapi. Dan bukan tidak mungkin orang-orang yang memiliki karakteristik korup ini akan juga menggunakan hal-hal tersebut untuk membeli suara tersebut. Jadi bagaimana kita sekarang menyadarkan masyarakat, kalau mereka terlibat dalam politik uang, jangan berharap apa-apa. Mereka sudah terima di depan gitu ya. Meskipun cuma 250.000, 500.000, sudah stop di situ saja. Kalau misalnya nanti ada kebijakan buruk atau perilaku yang buruk atau akan terulang lagi aksi korupsinya, telan saja karena mereka sudah mendapatkannya, sudah dapat sembako, sudah dapat cash yang mereka terima. Jadi ini menjadi kewajiban kita semua untuk menyatakan bahwa yang namanya politik uang akan melahirkan pemerintahan yang sangat-sangat menyengsarakan rakyat. Jadi itu yang pada akhirnya menjadi kewajiban kita semua untuk menyuarakan hal tersebut agar orang-orang yang kita khawatirkan akan mengulangi lagi aksi koruptifnya itu bisa duduk kembali menjadi orang-orang yang mempunyai akses terhadap dana publik. Itu harus kita sosialisasikan dari sekarang. Dan itu bisa jadi nanti dia karena dorongan untuk balik modal jadi mengambil uang yang seharusnya untuk kebijakan yang dikeluarkan ya, Mas Arief. Dan itu bukan, ini rasa-rasanya bahkan menjadi praktek umum setiap kali ada pemilihan kepala daerah. Kita tentunya tidak ingin berharap seperti itu, oleh karena itu kita terus menyuarakan soal isu ini. Nanti kami akan undang Anda untuk pemirsa memberikan opini Anda melalui sambungan telepon. Indonesia, pemirsa, stop pilih pemimpin korup telah menjadi topik dalam Editorial Media Indonesia kali ini, dan saatnya kami undang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon dan memberikan opini Anda. Yang pertama kita akan sapa Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Iqbal. Ya, ada Mas Arief juga di sini. Pak Ondo, bagaimana Anda melihat kiprah pemberantasan korupsi sejauh ini, dan apakah nanti Anda punya komitmen untuk memilih pemimpin yang tidak korup, Pak Ondo? Ya, ini kita sebagai rakyat, Bung Iqbal, Bung Arief, yang diminta stop itu jangan rakyat stop memilih, tetapi partai pengusung stop memilih calon yang mantan korup, calon yang kaya, populer, tapi tidak berintegritas. Kalau kita memilih dipaksain begitu, ya saya jelas-jelas nggak akan milih siapa-siapa kalau begitu. Jadi saya merasa begini, lebih baik diminta kepada pengusung itu stop pengusung calon yang seperti itu. Kemudian bila diminta rakyat stop memilih yang korup, sulit. Karena apa?
masih banyak rakyat yang miskin dan jujur. Maksudnya begini, dia miskin, tentu dia butuh duit. Bila kena serangan fajar, dia terima. Kemudian karena jujurnya, ya dia nggak enak, nggak milih yang beri. Saya pernah tanya, kalau kamu yang diberi 3 orang yang memberi, yang mana yang kamu pilih? Yang terbesar, katanya. Jadi ini miskin dan jujur. Masih banyak juga pengangguran, sehingga butuh duit. Dia jual harga dirinya untuk dapat duit. Yaitu kita mau maksa apa? Kemudian literasi pilkada. Rakyat masih rendah pemikirannya soal literasi pilkada. Dia tidak sadar bahwa kalau dia salah pilih, 5 tahun dia terbelenggu. Jadi solusinya, tingkatkan literasi tentang pilkada kepada rakyat. Kemudian minimize jumlah kemiskinan, minimize jumlah pengangguran. Kemudian stop itu partai mengusung calon yang mantan korup dan juga calon yang jangan dilihat karena populer kaya tapi nggak berintegritas. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya ada Bu Ong Mehwa dari Pejaten, Jakarta. Bu Ong, selamat pagi. Bu Ong, apa kabar? Alhamdulillah. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ong. Iya, pemimpin kalau terus-terusan dengan uang, ya ini korupsi. Betul. Partai kalau sudah calonnya main uang, ya jangan dipilih dong, jangan disodorkan. Pilihlah yang lain yang punya integritas. Karena masyarakat ini butuh pemimpin yang amanah dan integritas, bukan uang. Nah nanti kalau sudah terpilih, karena dia sudah mempunyai modal, kepala daerah tentunya akan melaju. Nah tapi kan nanti akhirnya dia akan korupsi. Dan korupsi ini merupakan keturunan Mas Iqbal, Mas Arif. Kita lihat yang ada di Bogor kan turun menurun. Nah sekarang bagaimana caranya masyarakat pandai-pandailah memilih. Kalau mantan korupsi jangan dipilih. Lebih-lebih partai juga jangan menyodorkan. Mentang-mentang dia sudah menjalani hukuman lalu keluar, dia mempunyai modal untuk bisa menjadi mencalonkan. Nah inilah hindari gitu loh. Kan masih banyak rakyat Indonesia yang pintar, Mas Iqbal, Mas Arif. Betul. Iya, jadi bukan mantan korupsi. Lah kalau mantan korupsi dia udah punya modal dan tahu bagaimana seluk-beluk untuk korupsi. Hindarilah pemimpin yang main korupsi uang. Jadi supaya masyarakat ini adil, tentram, tidak korupsi terus ya. Semoga saja nanti kemiskinan, undang-undang kemiskinan dan rampas, iya, itu cepat disahkan. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ong. Selanjutnya ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Iqbal dan Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tetap pilih warahmatullahi wabarakatuh. pemimpin yang korup. Pak Iqbal, Pak Arif, rakyat itu setelah ada nama-nama di baleho-baleho yang berjejer itu, lah rakyat bawah itu menganggap ini orangnya sudah bersih. Lah pembersihan menentukan orang itu tidak korup dan korup itu adalah partai politik. Kenapa partai politik? Adalah pengusung. Nah kalau partai politiknya yang korup diusung juga, artinya partai politik ngajarkan rakyatnya untuk memilih orang korup. Nah ini dilema Pak Arif. Dilema besar negara ini. Dilema besar negara ini saya katakan, halo Pak partai politik, benahilah partai politik Anda. Jangan minta uang pada calon pemimpin bupati gubernur di daerah. Kalau itu dilakukan, maka money politik tetap jalan terus. Yang kedua Pak Iqbal, Pak Arif, panwas kita itu di mana? Terang-terangan kok, telanjang kok, money politik di mana-mana, terbuka lebar. Percuma negara ini gaji panwas, tidak ada hasilnya. Jadi menurut saya panwas itu ya segera perbaiki diri atau ganti namanya atau lain sebagainya yang punya geget gitu, yang bisa mengamati pemilu ini.
Ini betul-betul sudah rusak, Pak Iqbal. Orang yang berkompeten untuk duduk, tapi tidak punya uang, tidak akan bisa duduk. Dimanapun. Maka partai politik berbenah diri, Panwas siap untuk bertempur melawan itu. Terima kasih, Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arief, tanggung jawab yang besar ya mereka berharap kepada partai politik dalam hal ini. Dan ternyata salah satu hal yang kita dapati juga bahwa amat sulit, sangat-sangat sulit buat kita untuk berharap kepada parpol untuk tidak menyodorkan calon-calon yang punya masa lalu sebagai koruptor, ya. Karena pasti ada saja partai-partai yang selalu beranggapan bahwa mereka adalah orang-orang yang punya hak untuk dipilih dan memilih. Dengan juga disandingkan dengan PKPU nomor 8 tahun 2024 tadi, ya. Jadi bahwa sepanjang mereka sudah menjalani waktu 5 tahun setelah masa pemilihan mereka, itu mereka boleh untuk bergabung dalam pemilihan umum. Nah, jadi kita memang tidak bisa berharap dan bersandar kepada parpol untuk berhenti menyodorkan calon-calon kepala daerah yang punya latar belakang kasus korupsi. Artinya kita harus menjadi pihak yang menyeleksi sendiri karena kekuatannya ada pada kita, kekuatannya ada di pemilih. Kalau kita tidak mau orang itu jadi pemimpin kita karena masa lalunya yang korup, jangan dipilih. Kalau satu orang saja sudah memberikan sebuah dampak, bagaimana kalau 1.000 orang, bagaimana kalau 1 juta orang? Dan itu merupakan salah satu hal yang memang harus kita kampanyekan di sini, bahwa ada orang-orang yang memang jauh lebih layak untuk dipilih dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki latar belakang kasus korupsi. Artinya awareness itu bisa dibangun di lingkungan sekitar terlebih dahulu, Mas? Harus. Kalau tidak? Harus, dan kita juga sebagai pihak media juga harus menjadi salah satu motor di mana kesadaran tersebut harus dipupuk. Karena ya sekali lagi Iqbal, seperti tadi yang sudah diidentifikasi sama banyak sekali penelpon, bahwa kondisi kemiskinan ini masih menjadi sebuah elemen yang sangat permisif terhadap money politik, ya. Pembelian vote atau amplop atau sembako atau parcel-parcel yang lain, ini merupakan salah satu hal yang dianggap sebagai hal yang wajar buat orang-orang miskin. Dan saya yakin bahwa situasi ini akan digunakan oleh siapapun yang memiliki mental koruptif untuk memanfaatkan situasi atau keinginan orang miskin untuk mendapatkan hal-hal yang memang dikategorikan sebagai money politik. Artinya itu secara tidak sadar membuat mereka menjadi melestarikan budaya koruptif itu sendiri. Betul. Iya. Jadi kalau misalnya sekarang orang-orang tersebut, ya, orang-orang yang tidak mampu tersebut memilih, mereka nanti suatu saat ada rezeki, ada nasib baik, mereka jadi pemimpin. Saya pikir ini merupakan sebuah siklus yang akan mereka hadapi juga, bahwa kepermisifan mereka dan mentalitas mereka yang koruptif itu sudah dipupuk sejak awal di saat mereka memilih, gitu ya, di saat mereka menerima pada saat pemilu, dan ini merupakan salah satu siklus atau cycle yang tidak akan putus, apalagi dalam hal nanti kita berhadapan sama upaya untuk memerangi korupsi. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita harus atasi bersama, kita perangi bersama, agar mentalitas ini dan kesadaran ini menjadi sebuah perisai. Bagaimana kita ikut memberantas korupsi, meningkatkan dan memperbaiki indeks persepsi korupsi kita. Oke, tadi juga ada yang menyatakan bahwa bahasanya yang digunakan adalah budaya koruptif itu turun-temurun, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai itu. Betul. Nah, Mas, literasi pilkada. Jadi ini kan tentu butuh sinergi dari semua pihak, ya. Betul. Soal literasi pilkada. Tadi salah satu penelpon mengusulkan ini harus terus ditingkatkan supaya tidak menjadi bagian dari budaya koruptif seperti itu. Nah, seperti apa ya sinergi yang harus dijalin supaya ini bisa sampai message-nya ke masyarakat, begitu, Mas Arief? Media harus berperan, lembaga swadaya masyarakat harus berperan, pemerintah harus berperan, pemerintah daerah khususnya, KPU juga harus berperan dalam memberikan edukasi-edukasi yang terkait dengan pendidikan politik. Jadi everybody harus punya share. Ya. Literasi itu bukan dalam bentuk baliho anti korupsi, bukan, ya? Bisa berbagai macam hal. Mungkin kalau baliho merupakan salah satu hal yang bisa kita lihat dengan cepat, ya. Tapi misalnya interaksi, bagaimana kita mengkampanyekan itu lewat sosial media, gitu ya, lewat mainstream media,
lewat bagaimana kita memberikan percontohan-percontohan terhadap pemerintahan-pemerintahan yang korup, yang pada akhirnya tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, yang pada akhirnya mensejahterakan diri dan keluarganya saja gitu. Itu merupakan salah satu hal yang bisa kita contohkan kepada mereka. Oke, dan harus dilakukan lebih masif ya. Nah, itu Segera. kita akan bahas lebih lanjut Mas Arief, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa kami stop pilih pemimpin korup, Mas Arief. Jadi apa yang harus dilakukan, karena apapun bentuknya korupsi itu tidak bertanggung jawab, dan datanya cukup mengejutkan ya Mas sebenarnya. Kalau kita lihat data dari ICW, 2021 sampai 2023 itu ada 61 kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi. Ini bukan jumlah yang sedikit. Betul. Bagaimana supaya ini tidak terulang lagi? Bagaimana supaya masyarakat tuh jangan memilih orang-orang seperti mereka lagi, Mas Arief? Saya tidak berharap atau bermimpi ya ada kepala-kepala daerah yang kita tidak lagi mendapati kasus-kasus tersebut gitu ya. Pasti akan ada, dan ini pasti akan terulang. Namun salah satu hal yang pada akhirnya harus kita perjuangkan adalah seberapa jauh kita bisa menekan jumlah tersebut gitu ya. Dengan cara apa? Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan tidak memilih mereka, atau dengan mempelajari latar belakang mereka, dan lebih jauh lagi mungkin dengan cara menghindari politik uang. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita harus kampanyekan terus-menerus, karena kalau kita mengizinkan politik uang menjadi bagian dari consideration kita dalam memilih orang, ya kita artinya sama saja dengan menggadaikan masa depan kita. Dan itu harus kita ungkapkan terus-menerus, sehingga apa yang pada akhirnya menjadi tantangan buat publik, terima apa enggak nih uangnya, terima apa enggak nih sembakonya, apakah saya nanti akan memilih orang itu atau tidak, atau saya pilih orang yang lain. Kalaupun saya akhirnya tetap memilih orang yang punya latar belakang koruptif tersebut, tanpa uang itu akan jauh lebih aman, dan jauh akan memberikan pendidikan bahwa saya memilih orang tersebut karena platform politiknya gitu ya, bukan karena uang yang saya terima. Dan itu yang merupakan merupakan perjuangan yang sama-sama kita harus lakukan bersama. Jangan-jangan itu malah digunakan sebagai alat, Mas Arief, politik uang tadi untuk menutupi inkompetensi dari mereka terhadap program yang akan mereka ajukan. Jadi orang tidak fokus pada visi misinya, program yang akan dijalankan, tapi ke situ. Betul. Karena pragmatisme itulah yang pada akhirnya menjadi salah satu alat ya, agar yang satu miskin butuh uang, yang satu sangat pragmatik butuh kekuasaan, ketemu. Jadi bagaimana kita memutusnya adalah dengan menyatakan bahwa masa depan kita sangat bergantung pada orang-orang ini dan kebijakan-kebijakannya. Kalau kebijakan-kebijakan koruptif lah yang pada kita akan hadapi, jangan bermimpi bahwa mereka atau rakyat akan disejahterakan, itu saja. Oke. Dan ini juga tentunya menjadi momentum ya. Kita akan menghadapi pilkada, dan juga karena dorongan masyarakat kan sudah besar, harapan mereka terhadap partai politik ya tidak ada kata terlambat, Mas Arief. Betul. Kita juga tentunya berharap agar partai politik memilih kader-kader yang jauh dari rekam jejak
Ya, korupsi. tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memutuskan sendiri. Kalau kita berharap bahwa partai politik stop menyodorkan kandidat-kandidat yang punya latar belakang korupsi, itu akan sangat jauh perjalanannya, sangat terjal perjuangannya. Jadi yang paling mudah adalah kita tidak memilih, yang paling mudah adalah kita mensosialisasikan, yang paling mudah adalah kita dengan menyeleksi siapa yang memiliki masa lalu yang lebih bagus untuk memiliki masa depan yang lebih bagus juga. Kita bisa lihat di mana sih Mas Arief rekam jejak kandidat misalnya? Ya, di track record sosial mereka. media, nanti pasti akan muncul. Di berita, di berbagai macam produk-produk informasi yang disajikan oleh mainstream media juga pasti akan muncul. Jadi cermati aja itu. Saya pikir masih akan ada kekuatan-kekuatan yang akan berjuang untuk bisa menyadarkan atau ingin memberikan latar belakang tentang siapa-siapa yang layak dipilih. Masih banyakkah figur yang seperti itu? Kita lihat dan saya yakin itu pasti ada. Oke, baik. Terima kasih Mas Arief. Optimis. Optimis, jadi memang ini saatnya menjadikan momentum kita akan semakin mendekati pilkada. Juga tentu ini diharapkan jangan membeli kucing dalam karung, Ya. apalagi kasusnya juga meningkat setiap saat. Kita tentunya yang mereka bicarakan itu adalah soal program visi dan misi membangun masyarakat, kepentingan masyarakat publik, bukan kepentingan diri sendiri dan golongan. Apalagi kalau sampai memikirkan bagaimana caranya balik modal karena sudah membagikan amplop karena kepentingan pragmatis tadi. Ya. Mas Arief, terima kasih Terima kasih Iqbal. sudah memberikan perspektif dalam editorial media Indonesia kali ini. Dan pemirsa, sekali lagi harus ditegaskan, korupsi apapun bentuknya jelas perbuatan tidak bertanggung jawab yang hanya menguntungkan diri sendiri dan menyengsarakan rakyat. Jangan menggantungkan masa depan wilayah Anda kepada orang-orang pragmatis macam ini. Oleh karena itu, jika ingin wilayah Anda maju, adil, makmur, dan sejahtera, jangan pernah lagi memilih pemimpin korup. Terima kasih Anda sudah menyaksikan editorial Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.